wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rasa Dinda Dwi Ahadani, NIM akhir 4065 dari PGSD kelas D angkatan tahun 2019. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA yang berjudul bidang miring. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengetahui prinsip kerja bidang miring. Yang kedua, menentukan keuntungan mekanis bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Alat dan bahan yang kita butuhkan pada percobaan ini yaitu yang pertama, kardus, kemudian papan bidang miring, meteran, beban 1 dan beban 2, busur derajat, neraca pegas, dan timbangan. Langsung saja pada prosedur kerja, yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, kita timbang beban 1, kemudian beban 2. Dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, kita ukur panjang lintasan dan tinggi kardus kemudian menggunakan busur derajat ukur sudut pada bidang miring ini. Dan jangan lupa catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kaitkan beban 1 dengan neraca pegas. Selanjutnya, angkat ke atas tanpa melewati bidang miring. Catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, kita lintaskan pada bidang miring ini. Dan catat angka hasil dari neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita tambahkan beban 2 dan kaitkan pada neraca pegas. Kemudian kita angkat ke atas tanpa menyentuh papan bidang miring. Kemudian catat angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, kita lewatkan kembali beban di atas papan bidang miring. Kemudian, catat hasil angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Percobaan yang selanjutnya, kita
dari kardus ini. Kemudian kita ukur panjang dari tinggi kardus, kemudian panjang lintasan, kemudian menggunakan busur, ukur sudut yang ada pada bidang miring ini. Selanjutnya, catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, menggunakan beban 1, kita lakukan percobaan yang sama, yaitu tarik ke atas, angkat, kemudian angkat tanpa melintasi papan bidang miring. Yang selanjutnya, kita lewatkan pada lintasan bidang miring ini. Selanjutnya, kita catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian tambahkan beban 2 dan lakukan percobaan yang sama, yaitu angkat ke atas tanpa menyentuh papan bidang miring. Dan amati angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas. Kemudian kita taruh beban pada lintasan bidang miring. Kemudian tarik. Dan catat angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita ubah lagi tinggi dari kardus. Kita ukur tinggi dari kardus menggunakan meteran. Kemudian ukur panjang lintasan. Selanjutnya ukur sudut yang tertera pada bidang miring ini dan catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita ulangi langkah yang tadi, yaitu dengan menggunakan beban 1 terlebih dahulu. Setelah dikaitkan seperti ini, kemudian kita angkat ke atas beban tanpa melewati bidang miring. Catat angka yang ditujukan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita lewatkan beban pada papan bidang miring. Kemudian catat angka yang dihasilkan dari neraca pegas pada tabel hasil pengamatan.
menggunakan beban 2, kita kaitkan. Setelah sudah terkait seperti ini, kita angkat beban ini tanpa melintasi papan bidang miring. Kemudian, catat angka yang ditujukan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, kita lintaskan kembali beban ini pada papan bidang miring. Kemudian kita catat angka yang ditujukan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Sekian video praktikum yang saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.